Ini emang tahun barunya emang udah dari kemarin-kemarin ya saya nginep di sini udah 2 hari aja. Hah? Emang sekarang tanggal berapa? Sekarang udah tanggal 3. Padahal mas saya itu cuma 1 hari. Target tuh pulang pergi. Waktu berangkat itu tanggal berapa? Tanggal 31. 31. Karena tanggal 1 itu harus ada di puncak. Niat tahun baruan. Tahun baruan itu di puncak itu tanggal 1. Nah, ternyata ini udah tanggal 3. Berarti sudah 4 hari ya? 3 Ya, malam. 3 malam. Tapi perasaan saya itu nggak tidur, nggak apa. Dalam perjalanan di Gua Walet itu, perasaan saya kok 3 hari. Kapan tidurnya? Padahal masih nggak tidur. Cuma jalan-jalan aja, maksudnya untuk ngilangin hawa dingin supaya jangan sampai beku yang waktu di bawah itu. Nah, pas muter lagi ada nenek-nenek. Nah itu saya tambah takut lagi. Di gunung kok ada nenek-nenek. Rambutnya putih, ke bawah bongkok. Dia kayak nyelinap gitu. Jalan nyelinap masuk ke Gua Walet lagi. Nah di situ langsung saya udah pikirannya udah kacau lah. Wah gimana nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat MM? Mudah-mudahan Anda semua hari ini dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita akan mendengarkan sebuah kisah menarik lagi tentang pendakian. Dan pendakiannya ada di Gunung Ciremai ya, yang berada di Jawa Barat. Ini kejadian seringkali dialami oleh para pendaki, yaitu menemukan kabut halimun. Kang Maman, narsum kita ini akan berkisah pengalamannya ketika tahun 99 ya, dimana Kang Maman mendaki gunung bersama teman-temannya berjumlah 7 orang. Kang Maman bertemu dengan kabut halimun dan disitulah kisah ini dimulai. Perasaan Kang Maman gimana waktu berada di tempat itu, di Gua Walet ya? Seperti apa? Panik atau gimana? Ya panik karena pertama kan halimun kabut tur itu, perasaan itu badan itu udah dingin banget, kebal lah, udah baal, udah nggak ada rasa, beku kayak udah kayak semacam sampai ke tulang-tulang. Itu perasaan hanya 1 hari. 1 hari. Padahal saya dikirain kemana gitu, udah sampai 3 hari belum pulang. 3 hari ternyata ya. Perasaan Kang Maman hanya 1 hari, ternyata sudah 3 hari. Bagaimana serunya kisah ini? Nanti Kang Maman akan mengisahkannya kepada kita semua ya. Kang Maman, apa kabar? Baik. Nah, Kang Maman ini kegiatan sehari-hari apa sekarang? Bekam. Oh, terapi. Tukang bekam. Bekam nih. Iya, terapi bekam. Bukan bekam ya, bekam. Bekam. Berarti saya pengen dibekam juga nih nanti. Siap. Nah, sebelum mulai bercerita, ada oleh-oleh sedikit dari Malam Mencekam bahwa ini tandanya Kang Maman sudah berkisah di Malam Mencekam. Untuk oleh-oleh, ya, jangan lupa dipakai. Siap. Jangan dikasihin orang. Ya. Ini khusus buat Kang Maman. Okay. Special edition ya. Terima kasih. Ya. Baik, Sobat MM, jangan tidur dulu. Kita dengarkan kisah dari Kang Maman pendakian Gunung Ciremai. Mangga Kang Maman. Ini Mang, awal pertama sebelum saya mulai pendakian itu kan kalau setiap liburan sekolah, waktu zaman itu saya masih 99 itu masih sekolah di STM, liburan STM.
Nah, kalau saya pribadi setiap liburan itu selalu pulang kampung ke kampung Mbah yang di Desa Lengkong, Kabupaten Kuningan. Nah, karena setiap liburan itu keluarga pun dari saudara-saudara dari Mbah itu banyak, nah, pada berkumpul. Setelah pada kumpul ya ceritalah ngobrol-ngobrol. Waktu itu liburan tepat dengan mau malam tahun baru. Kita ngobrol, ini kemana nih malam tahun baruan. Nah, pas saudara saya itu yang pulang dari pondok pesantren Boyo mengajak untuk yuk ke gunung aja dah, gimana? Ayo gunung-gunung. Nah, cuma saya sih nggak berpengalaman, saya diam aja cuma mendengarkan saudara-saudara yang cerita dan teman-teman sekampung, ayo gunung ya. Nah, udah siap-siap bener dah. Jadi nih kalau jadi kita besok berangkat. Nah, saya diajak sama saudara saya yang dekat dengan saya yang biasa, Mas Hendra. Mas Hendra. Man, kamu ikut nggak? Waduh, saya belum biasa. Udah nggak apa-apa, yang penting kamu siap. Ini kan nanti kita dibimbing bareng-bareng. Nah, terus perbekalannya apa? Udah kamu yang penting siapin jaket, terus kupluk, sama bawa ini aja, bawa apa? Bawa gula Jawa yang gula merah. Gula merah itu gula Jawa untuk apa sih persiapan perjalanan di gunung. Oh ya udah, terus gimana lagi? Udah itu aja, nanti yang ini sih perlengkapan yang udah biasa itu golongannya si Eman lah. Itu nama samaran. Eman yang nyiapin tenda apa buat perbekalan udah. Pokoknya kamu yang penting siap aja. Oh siap, ya udah. Keesokan harinya kita udah siap-siap tuh. Siap-siap kumpul di satu titik untuk berangkat ke Cermai. Nah, itu kita pendakian itu dari pos Palutungan, Cigugur, di Cigugur. Nah, kita berangkat, ya biasa komprengan namanya orang lagi zaman muda ya. Komprengan. Ini pendakian pertama berarti? Pendakian pertama. Saya baru pertama kali ikut dalam rombongan naik ke gunung. Nah, karena saya tidak membawa bekal karena dianggapnya ada saudara-saudara yang udah berpengalaman muncak ke Gunung Cermai. Nah, terus saya berangkat naik omprengan, turun di Pasar Baru, berlanjut lagi naik omprengan lagi sampai ke Cigugur. Nah, dari Cigugur kita jalan kaki menuju pos pertama pembelian tiket. Pos pertama pembelian tiket itu adanya di daerah Palutungan, yaitu yang ngelewatin dari Gua Maria. Itu perjalanan itu kita ngelewati jalur-jalur di Gua Maria sampai tembus di pos pertama, yaitu pembelian tiket untuk masuk ke kawasan Gunung Cermai. Nah, di situ sampai jam 3. Di situ kita beli tiket, terus kita istirahat untuk mempersiapkan yang tadi diperiksa, jangan bawa benda-benda yang dilarang, terus dikasih masukan-masukan harus berbicara harus jangan kasar, terus jangan sompral, terus kalau buang air besar atau air kecil harus dikasih tempat, terus dibuangnya harus yang benar, tidak sembarangan. Nah, ketujuh orang itu udah mempersiapkan semua bekal untuk mulai mulai awal pendakian. Karena itu di pos pertama itu pos kita melaporkan, terus menginikan identitas dari asal mana, rombongan mana, itu didata semua. Itu pendataan awal kita mulai naik ke Gunung Cermai. 7 itu ada Eman, ada Hendra, ada Denny, ada Jajang, ada Dede, terus ada Uci, dengan saya, itu ke-7. Nah, di situ kita sudah siap semua, sudah lengkap lah, sudah tinggal kita mulai pendakian, berangkat. Cuman kita biasa kita sholat dulu karena waktu sudah menunjukkan asar. Sampai sholat kita berangkat, terus berangkat ke jalur pos ke pos. Nah, di situ saudara saya itu si Hendra itu selalu berbicara, awas ya, ini kita sudah mulai nih, kalau ada apa-apa ngomong, jangan main jangan main sendiri-sendiri. Kalau emang ada kurang sehat yang ngomong, terus
kalau mau buang hajat ngomong, jangan sampai sompral, karena ini kita sudah mulai masuk di mulai pos yang kedua. Terus kita perjalanan tuh ke pos 2. Nah di pos 2 itu sampai sekitar jam 4 kurang. Jam 4 kurang itu emang posisi langit itu emang mendung. Lagi mendung kita nguber karena target kita itu sampai ke pos 5 atau pos 6. Itu di sumber mata air itu tempatnya kita bekal mulai dipersiapkan untuk menyiapkan air untuk bekal nanti sampai ke puncak. Nah di situ kita kumpul semua, sudah nyampe ke pos 6 itu kita mulai mempersiapkan bekal-bekal yang menurut kita untuk bisa nanti bekal sampai ke atas puncak Gunung Cermai. Yang tadinya belum diisi kayak galon, bukan galon ini yang ini dirigen sama bekas aqua botol besar yang 1,5 liter itu kita disiapkan. Saya bawa tas, saya bawa air sama dirigen karena teman-teman ada yang bawa kayak Hendra bawa tenda, terus teman yang lain bawa peralatan. Kita tidak langsung berangkat karena kita sudah menjelang maghrib. Keluarga kita kan dalam arti yang dari pesantren itu harus benar-benar tepat waktu sholat. Jadi kita sholat maghrib dulu, habis sholat maghrib kita nunggu, kita tawasul sampai menunggu isya, menjelang datangnya isya. Nah setelah isya itu kita mulai perlengkapan itu sudah beres semua, kita berjalan. Nah dalam perjalanan itu mulai gerimis hujan mulai turun. Wah, dengan gerimisnya itu kita udah mulai, hawa itu udah mulai beda. Yang tadi emang di pos itu aja udah dingin, cuman ditambah dengan datangnya hujan turun. Saya mulai ngeluarin jaket, dipakai jaket semua sampai kupluk dipakai, udah mulai kedinginan lah. Saya udah mau ngomong, mau nggak sanggup, takut ini. Cuma kan ingat omongan teman-teman, jangan sompral. Kalau kuat, kalau enggak. Saya lanjut bareng-bareng sama teman-teman Hendra, Eman, si Denny berlanjut. Nah, dalam perjalanan itu terus. Nah dalam pos keberapa itu keadaan itu hujan semakin gede. Nah kabut pun semakin terasa. Kita tuh seolah nabrak. Si kabut itu nabrak. Cuman nggak tahu bahwa itu disebut kabut, itu nggak tahu. Nah kita tuh kerasa kedinginan, sudah mati rasa. Tubuh itu semua mati rasa. Nah setelah mati rasa itu turunlah ada komunitas yang disebutnya komunitas pencinta alam, itu namanya Akar. Nah tim Akar itu ada yang turun sambil memberitahukan semua yang dalam pendakian itu, menyatakan jangan ada yang berlanjut, ini kabut sedang turun. Nah pas sambil dari atas tuh tim Akar ya udah paham jalan itu lari. Setiap ketemu sama orang, kamu jangan lanjut, istirahat di sini. Istirahat, jangan tidur, bakar api unggun. Karena si Hendra kan orang yang udah pengalaman di naik turun gunung lah. Nah dia berarti ini bahaya nih kalau kabut turun, yuk kita ini aja bikinlah api unggun. Nah api unggun bagaimana caranya? Ini biarpun hujan, ini harus tetap dibakar nih apa. Nah tetap si Hendra itu selalu memberikan wejangan kepada kita semua. Awas ya, hati-hati, jangan sembarangan. Cari itu jangan langsung nyebar. Kita tetap dalam satu lingkupan yang masih kelihatan, jangan sampai lepas dari pandangan kita. Nah di situ kita nyari sambil ingat, Hendra keceplosan ngomong, awas kalau mangkas ranting atau kayu-kayu yang ada di lahan itu jangan sembarangan, khawatirnya kalau bahasa itunya orai ya, kalau di orang Sundanya, orang Hendanya orai, itu ular yang emang katanya penunggu situ, ular yang bahasanya udah tahu, ular tua yang semacam kayak dahan
pohon tapi berlumut. Nah emang itu menunggu daerah sekitaran situ. Jadi kalau mau pangkas ranting atau batang pohon itu harus diraba dulu. Kalau dilaba penyet jangan langsung dibabat, jangan langsung dipangkas. Kita lebih baik cari yang lain. Nah di situ teman kita si Pak Denny itu mengalami, si Denny itu ketika mau membabat batang pohon itu kepencet. Dipencet tuh kayak apa sih, kayak hidup, kayak bukan pohon, kayak daging. Dia lari ke saya, ada apa? Dia nggak mau cerita, dan nanti aja. Nah, pas kita udah dapat, terus cari ini lagi. Kalau kayu ini masih basah, kita cari plastik yang biasanya ada yang bekas-bekas buangan yang disimpan di mana, digantung-gantungin. Nah kita ambilin, gantung-gantungin yang plastik di dahan-dahan gitu, kita ambilin. Nah si Eman itu unik lagi ketika sedang ngambilin plastik-plastik yang digantungin, itu dia juga sama ngelihat sosok, disangkanya plastik putih yang mau diambil tuh, disangkanya plastik, nggak taunya bukan. Begitu mau diambil lari, hilang di hutan. Nah dia langsung balik kumpul di yang tadi kita kumpul, langsung ngebakar api unggun. Itu semua bukan saya aja yang merasakan dinginnya kabut itu. Sampai semua ngerasakan dingin. Bagaimana caranya Kak Chandra? Jangan diem, ayo kita terus bergeraklah. Kalau kita diem tetap tangan harus digini-giniin, kaki harus jangan sampai diam aja. Kalau diam nantinya terus jangan tidur. Nah ya udah kita bikin tenda. Sama Henda dimarahin lagi, jangan bikin tenda. Justru kalau bikin tenda nanti kita tidur. Jangan, udah tenda digelar aja, tenda digelar, panas, api unggun, wah. Tapi tetap api unggun itu udah nyala, itu kita tetap merasakan dingin. Tapi ya emang mulai ada mengurangi lah dingin itu. Nah saking kegigilannya semua itu ketiduran. Kita tahu-tahu itu seolah tidak sadar semua, tidur. Tahu-tahu itu saya dibangunin sama sekelompok gerombolan orang itu memakai semacam kayak kerudung putih, terus jubah putih. Nah saya begitu dibangunin saya kaget, waduh ya Allah apa ini, sampai kayak percaya nggak percaya, apa Mas bangun. Wah saya tuh gini. Oh ya ada apa Mbak? Bangun Mas, jangan tidur. Ini kabut lagi turun. Kalau tidur bahaya, bisa Mas itu dengan sendirinya beku. Itu Mas waktu saya bangun itu karena beku ini udah kayak nggak bisa digini tuh sakit. Nah, saya bangun pas dia itu langsung ya udah Mas bangunin yang lainnya, saya lanjutin ya Mas ya. Kalau di gunung kan biasanya seperti itu. Saya lanjutin ya. Oh ya mangga teh, kalau saya manggilnya makasih teh. Iya. Itu saya langsung nggak mikirin damati dia itu siapa. Yang penting pas dia ngomong kayak gitu saya sadarnya wah dia itu manusia. Nah saya langsung ngebangunin saudara-saudara saya sama temannya. Bangun bangun. Nah pas udah pada bangun semua kan, saya ngeliat terakhir itu ya tetap putih. Dalam rombongan itu perjalanan kan ngelewatin satu jalan, satu tapak dari ujung kepala sampai kaki putih, cuman ditutupi dengan tas. Nah mikir saya itu pasti kayaknya rombongan mahasiswa yang dari perawatan lah. Nah saya bangun. Berapa orang gitu? Ya sekitar ada 9-10 orang. Perempuan lagi? Perempuan semua. Oh perempuan semua? Perempuan semua. Semua serba putih? Semua serba putih. Saya tahu, cuma kalau yang muka yang ngebangunin. Nah kalau lagi lewat saya tahu, semua serba putih semua. Wajahnya seperti apa? Ya wajahnya kalau semacam kayak wajah perempuan, putih, sinar, ya perempuan lah, cantik. Nah saya cerita di situ. Aduh, untung Manji kamu
bisa bangun ya. Kenapa sih Indra? Ini bahaya kalau kita ketiduran sampai bahasanya beku. Kalau udah beku udah kayaknya lewat lah kita semua. Bisa meninggal ya. Bisa meninggal. Nah di situ emang kamu rasanya gimana man awalnya? Itu saya tuh ada yang ngebangunin, orang ini apa sih rombongan wanita pakai putih-putih. Hah, yang bener man? Iya. Terus gimana man kata itunya? Suruh lanjut ya, jangan diem di sini, bahaya kalau diem di sini. Berarti ini kita harus jalan man. Iya harus jalan. Yuk. Itu naik lagi maksudnya? Naik lagi sampai ke puncak. Nah di perjalanan itu aneh lagi dalam mau ke Gua Walet itu ada semacam binatang yang bercahaya-cahaya. Disebutnya kalau di kampung saya disebutnya kunang-kunang. Iya, kunang-kunang itu turun dari atas, itu turun berai berapa biji lewat. Nah apa nih? Apakah ini sebut yang tadi tak petunjuk supaya kita terus jalan itu tuh yang waktu kita mau melanjutin ke pos Gua Walet. Nah tidak lama dari yang ada kunang-kunang itu turun lagi tim akar dari atas. Hati-hati mas, jangan buru-buru, hati-hati, di atas udah ada yang jatuh ke kawah. Wah, ada lagi apa lagi? Kenapa mas? Itu katanya dia maksain mau tahu ke bawah, terpleset karena kan posisi hujan nih. Makanya mas jangan, udah kalau udah di puncak-puncak jangan macem-macem udah. Nah, terus dia lanjutin lagi turun ke bawah mau cari tim SAR untuk buat evakuasi orang yang jatuh ke kawah itu. Nah itu di perjalanan wah saya udah pikiran udah kacau aja karena mikirin yang itu. Nah saudara saya itu penasaran, wah ini nggak sembarangan man ya, kata Hendra tuh. Ini pasti ada apa-apanya, apalagi ada begini. Gimana nih, lanjutin apa enggak? Hati saya tuh langsung, lah nggak usah dilanjutin lah. Tapi teman-teman yang lain, saudara saya, Hendra, Eman, sama teman saya Denny itu maksa dia itu mau sampai ke Cermai, sampai mau mengucapkan terima kasih kepada yang tadi ngebangunin. Jadi saya tuh ngikutin aja lah. Nah sampai perjalanan itu nyampe lah di Gua Walet. Nah di situ saya langsung menyatakan, udahlah saya mah nggak kuat. Wah saya dimarahin itu langsung. Nah, saya dimarahin sama si Hendra. Kamu jangan ngomong sembarangan nanti ini apa sih? Udah kuat aja kuat. Oh iya saya baru apa sih? Ingat kan nggak? Apa kan dia ngomong? Aduh iya ya. Kok aja ngomong sembarangan lu? Ngomong sembarangan ya. Di situ saya jadi kayak udah terlanjur. Ya udahlah. Ya udah terusin ayo. Tapi perasaan itu udah berat kaki itu. Jalan kacau ya. Iya pikiran kacau, keadaan posisi kedinginan. Kaki udah jalan tuh kayak ogah-ogahan. Sampai temen tuh, ayo man kamu jangan terakhir, kamu belum biasa. Saya jalan tuh tetap terakhir lagi karena udah kayak nggak semangat karena udah down karena kejadian-kejadian yang waktu di dalam perjalanan itu. Nah teman-teman ngomong sama saudara, gimana nih mau lanjut nggak? Ini kasihan si Maman gimana? Pengen lanjut Man? Ya ayo lanjut lah. Tapi kamu jangan ketinggalan terus, kalau lanjut nih kita posisi udah mau jam 3-an karena kalau sampai ke sana kalau telat itu nggak apa sih bisa melihat fenomena alam kan. Kebanyakan itu kalau udah nyampe puncak itu mau ngelihat matahari muncul gitu, terbit matahari pertama. Nah, makanya saya sepakat lagi, wah iyalah nggak enak lah nanti kalau gagal, nanti khawatirnya gara-gara saya. Nah tapi dipaksa lagi, tetep kaki tuh kayaknya jalan tuh nggak kuat buat nopang tubuh saya aja. Sampai saudara saya, yaudah man sini aja, tasnya saya yang bawa, tempat dirigennya kan itu kan isi tasnya kan isi air semua itu tuh. Tapi tetap dalam perjalanan mau ke lewatin Gua Walet tuh nggak bisa, saya pribadi nggak bisa karena tadi ngomongnya udahlah saya nggak kuat. Nah karena saya nggak enak ke saudara, nggak enak ke teman. Nah saya maksain, udahlah kalian aja nggak apa-apa, terusin kalau emang. Wah jangan gitu man, nanti kamu ada apa-apa. Nggak apa-apa, saya yakin lah. Nah tapi pikiran saya udah kacau, kalau saya ditinggalin gimana. Kalau saya ikut nggak kuat, tapi saya karena
punya keyakinan, udahlah daripada nanti gagal saya dimarahin kan nggak enak kan, sama saudara atau gimana. Yang nggak enaknya sih kalau sama temen, kalau sama saudara sih masih bisa lah. Nah pas bener teman, bener sok, saya yakin lah nggak apa-apa. Yang penting saya di sini mau istirahat dulu, mau godok-godok air gitu buat ngangetin tuh. Oh iya bener tah, iya, ya udah. Nah dia ngelanjutin nyari ya itu yang mau ngucapin terima kasih itu. Saya diem di gua walet. Nah diem di gua walet itu saya bagaimana caranya tetap kayak yang waktu di bawah, di pos bawah, jangan sampai diem. Kalau diem nanti khawatirnya kena ini lagi. Nah itu kabut itu kayak saya itu udah di atas langit, si kayak awan itu, padahal itu bukan awan, kabut. Wah nabrakin saya ke tubuh saya itu udah gelap aja. Ya limon atau disebutnya kalau di gunung kan disebutnya kabut turun, keadaan kabut turun. Wah, itu yang ditakuti pendaki ya? Ditakuti pendaki. Nah di situ saya langsung gimana ya, pikiran udah kacau. Wah saya jalan-jalan aja, bagaimana caranya supaya jangan sampai berdiam diri, karena posisi kalau berdiam diri semakin kaku dan semakin dingin itu semakin merasuki ke tulang-tulang. Nah saya tetap jalan. Nah jalan-jalan pandangan itu semakin gelap di situ tuh. Apa aja penampakan di Gua Walet itu? Nah di Gua Walet itu ada semacam ular. Seperti besar. Apa ularnya? Ya ular besar aja lewat, masuk ke dalam itu. Terus walet-walet yang pada nempel-nempel serem-serem lah. Cuman matanya itu kayak lampu menyorot ke pandangan saya tuh. Saya kan takut, jadi pindah lagi, muter lagi. Nah pas muter lagi ada nenek-nenek. Nah itu saya tambah takut lagi. Di gunung kok ada nenek-nenek. Seperti apa penampakannya? Ya biasa, rambutnya putih, ke bawah bongkok, dia kayak nyelinap gitu, jalan nyelinap masuk ke Gua Walet lagi. Nah di situ langsung saya udah pikirannya udah kacau lah. Wah gimana nih? Saya langsung lari, baru naik ke atas karena khawatir apalah terjadi apa gitu mikirnya. Wah saya langsung lari. Nah di pas lari itu seolah kayak ke sorot sinar matahari. Saya baru sadar kok ada di sini lagi, padahal mah tadi perjalanan saya itu masih menuju lari ke atas lagi. Nah sadar-sadar ternyata hanya di situ-situ aja. Iya. Padahal perasaan udah bergerak. Udah bergerak ya, itu awalnya bergerak karena ketakutan jangan sampai saya itu berdiam diri. Kalau berdiam diri ya bisa jadi saya ketidur lagi. Kalau ketidur lagi kemungkinan lewat. Nah saya tuh pas ngerasa udah anget nih tubuh karena ada sinar matahari, saya sambil nyari temen, nunggu saudara temen. Itu nggak muncul lah. Yang muncul itu yang rombongan yang waktu saya istirahat kan duluan. Biasa tuh kalau waktu di Api Unggun itu bikin kan ada yang lewat, bang duluan bang, saya naik. Ini orang beranian duluan, padahal kan udah nggak boleh sama tim akar itu jangan naik karena kabut lagi turun. Posisi emang rintik-rintik hujan. Nah di situ yang orang rombongan itu ketemu pulangnya tuh turun. Bang belum pulang sih bang ya? Belum ya. Emang abang berapa hari? Saya udah nginep di atas sampai tahun baruan apa. Ini emang tahun baruannya emang udah. Ya udah dari kemarin-kemarin ya saya nginep di sini udah 2 hari aja. Hah? Emang sekarang tanggal berapa? Sekarang udah tanggal 3. Padahal mas saya itu sama 1 hari. Target tuh pulang pergi. Waktu berangkat itu tanggal berapa? Tanggal 31. Karena tanggal 1 itu harus ada di puncak. Niat tahun baruan. Tahun baruan itu di puncak itu tanggal 1. Nah, ternyata ini udah tanggal 3. Berarti sudah 4 hari ya? 3 malam. 3 malam. Tapi perasaan saya itu nggak tidur, nggak apa. Dalam perjalanan di Gua Walet itu perasaan saya kok 3 hari. Kapan tidurnya? Padahal masih nggak tidur. Cuma jalan-jalan aja, maksudnya untuk ngilangin hawa dingin supaya jangan sampai beku yang waktu di bawah itu. Tapi kok dipikir-pikir kok bisa sampai 3 hari? Kan semua masuk akal saya tuh. Wah nggak masuk akal ini. Setelah ngobrol dengan rombongan itu gimana? Rombongan itu terus di mana? Di atas
masih banyak kok. Di atas emang masih banyak. Cuman kalau rombongan yang kalian itu emang gimana tadinya? Ya nggak ketemu. Lah, berarti gimana nih saya? Wah mikir, wah kalau udah 3 hari nggak mungkin mikirnya. Kalau masih di atas karena targetnya 1 hari ya pulang. Nah saya berpikirannya, udahlah daripada saya ngelanjutin ke atas, khawatir. Saya ngikut rombongan dia pulang, turun ngikut sampai ke bawah, sampai ke pos. Nah pas saya udah nyampe ke bawah itu, saya langsung nanya ke apa sih yang penjaga tiket, karena kan waktu itu kan pasti apakah dia udah pulang apa belum. Nah karena saya khawatir disangkanya saya nggak ketemu sama rombongan saya. Nah jadi saya tanya, Pak, yang rombongan dari Lengkong, desa Lengkong itu udah pada pulang belum? Oh iya, udah pada pulang. Tadi dia nanyain, nyariin Mas Maman. Nah, Mas Maman kemana aja? Oh, saya nggak cerita di situ karena lah khawatir gimana gitu. Nah, yaudah Pak, saya mau ambil ininya ya Pak, KTP-nya nya. Yaudah, nanti kasih tahu ya, bilangin udah ini gitu, udah pulang. Ya Pak, saya langsung terima kasih ambil KTP, langsung saya pulang. Nah di sana baru saya cerita sama saudara si Eman sama si Hendra itu. Emang udah ketemu langsung? Ya itu pas ke rumah-rumah, kamu kemana aja? Mereka pas pulang udah nunggu di rumah? Iya, ya itu karena khawatir nggak mau cerita, khawatir kalau cerita kan orang tua kan gimana gitu, mbah gimana. Nah. Tapi kan mereka udah ada di rumahnya Kang Maman. Iya Berarti orang tua udah khawatir dong? Oh orang tua kan di Cirebon, saya kan di Mbah. Oh. Saya kan liburan di Mbah. Mbah nggak khawatir? Nggak tahu kalau Mbah sudah sepuh. Jadi mereka itu begitu datang udah ada si itu? Iya nungguin kabar gitu, aduh gimana selama nih berhari-hari tuh, jadi khawatir gimana, takutnya apa-apa ya, karena takut mikirnya kamu orang yang belum pengalaman terus ditinggal, jadi mau ngomong ke tim itu takut, dia juga takut ya, orang masih sekolah semua sih ya, jadi mau ngomong ini teman saya hilang atau apa gimana, dia juga masih nanti aja dulu lah nunggu kabar, kalau sampai seminggu baru cerita katanya. Waduh ya kurang ajar kata saya tuh. Ya karena gimana saya tuh mikirnya ke orang tua kamu, kalau terus kamu nggak izin berangkat ke gunung ya. Nah di situ saya tuh udahlah alhamdulillah lah, yang penting ceritanya gimana man. Ya itu yang dari awal itu, dari apa, dari yang kita dibangunin itu Dra kata saya tuh, saya juga dibangun itu udah pikirannya udah ngaco aja, udah pikirannya udah kayak gimana gitu. Nah kamu gimana waktu itu? Iya man, yang ente cerita tuh, kalau emang kamu itu perempuan nggak mungkin, masa saya sampai waktu pas dari bangun itu kan sampai terus berjalan, nggak ada istirahat kan, kamu istirahatnya di Gua Walet itu sampai ke puncak, saya muter di apa sih, di kawah puncak itu, di atas puncak kan ada untuk ini keliling tuh di puncak itu, nggak ketemu man yang namanya rombongan putih tuh. Kamu bener gak? Sumpah ya itu, sampai saya bilang sumpah itu saya dibangunin tuh sama rombongan putih-putih. Setelah itu akhirnya bubar nih ya? Bubar. Jadi udah nggak ada keraguan dari teman-teman? Iya, bahwa wah kamu bersyukur semua alhamdulillah. Kalau kamu udah mikir saya udah ada Karim apa Maman ini kayaknya dibawa. Wah pikirannya udah ngaco semua karena fenomena di situ tuh. Dan memang ternyata benar ya. Iya. Masuk ke alam lain ya. Alam lain. Soalnya udah 3 malam ya. 3 malam. 3 hari kurang lebih, dari tanggal 31 sampai tanggal 3 malam ya itu. Nah sudah bisa dipastikan rombongan itu ternyata goib ya. Sepertinya goib gitu. Yang rombongan putih-putih. Ah itu mah pasti udah saya langsung yakin pastikan goib, karena secara akal logika aja perempuan itu pasti istirahat, sedangkan itu dari yang pos ya saya istirahat pas tidur itu belum nyampe ke Gua Walet, itu perjalanan jauh, dari Gua Walet ke puncak aja udah berapa pos lagi itu. Dan tadi apa Akar bilang apa namanya, kelompok apa, kelompok Akar ya, pencinta alam Akar itu bilang nggak boleh naik dulu kan, harus berhenti dulu, harus berhenti dulu, dan itu jalan terus disuruh jalan sama rombongan itu ya, sama rombongan yang putih-putih itu. Jadi keanehan yang tersendiri lah ya, pengalaman luar biasa ya. Jadi hampir-hampir saja untung kembali nih. Nah waktu naik itu musim hujan memang ya, maksudnya mendekati
musim hujan, cuman di gunung itu emang gerimis. Waktu posisi saya naik itu posisinya emang gerimis. Oke. Nah, Sobat MM, hati-hati jika mendaki ke Gunung Ciremai atau gunung-gunung yang lainnya. Waspadai gejala alam ya. Kalau di Gunung Ciremai memang yang ditakuti salah satunya adalah Kabut turun. halimun ini ya. Ini yang sangat ditakuti oleh pendaki. Iya. Ada pesan yang ingin disampaikan untuk para pendaki mungkin Nah, dari Kang Maman? kalau untuk yang para pendaki khususnya ya buat yang pemula yang baru, jangan berani-berani seperti yang tadi saya alami ketika menyatakan emang kalau kita sudah nggak kuat ya nggak kuat. Terus kita jangan sampai berani sendirian. Harus ada teman kalau emang mau turun kembali, kalau mau lanjut kembali bareng-bareng. Berangkat bareng-bareng, pulang harus bareng-bareng. Karena di situ lah banyak fenomena-fenomena yang saya alami, termasuk ya alhamdulillah kita sebelum berangkat itu kan kita tawasul dulu. Terus mengikuti apa yang diarahkan oleh pos pertama pembelian tiket. Nah, terus kalau emang sudah ngerasa emang nggak kuat, bilang nggak kuat, terus bilang ke teman-temannya, udahlah saya nggak kuat, terus ayo kita pulang ya pulang. Kalau emang mau lanjut istirahat ya istirahat, nggak kuat nanti dilanjutkan lagi. Bersama ya. Iya bersama, berangkat bersama, pulang bersama. Jangan sampai memaksakan diri karena apa sih nggak enak sama teman atau saudara, karena mikirnya saya yang baru, yang lain kan udah pernah. Jadi dipersilakan yang apa supaya jangan sampai, menurut saya jangan sampai mengecewakan teman atau saudara yang ke atas gitu. Ya. Baik. Itu pesan dan kesan dari Kang Maman ketika mendaki gunung. Jadi berhati-hati, ingat di gunung itu ada Tata cara, lain, ada tata caranya, dan goib itu pasti ada ya, karena kita berdampingan dengan mereka. Hati-hati dan selalu waspada, dan jangan lupa tentunya berdoa ya. Berdoa itu yang utama. Sebelum berangkat itu harus benar-benar berdoa, dan adab tata krama harus dijaga selama di sana. Baik Sobat MM, akhirnya selesai sudah kisah dari Kang Maman. Terima kasih Kang Maman. Dan Mang Ai serta tim undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.